Halo Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang bertemu lagi dengan saya Pendeta Ramos Manjunta di dalam Awaken Spirit Channel. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk ya. Jadi bukan renungan malam ya atau night spirit. Pertanyaan yang masuk pada saya adalah mengapa Taurat diberikan hanya kepada bangsa Israel sewaktu mereka keluar dari tanah Mesir di Gunung Sinai. Ya, satu pertanyaan yang sebenarnya harus melihat beberapa, bukan hanya beberapa pasal, tapi beberapa kitab dari kitab-kitab yang ditulis oleh Musa. Ya, nah di sini saya pertama-tama ingin menegaskan bahwa Taurat itu adalah peraturan, berbagai peraturan dan janji yang harus ditaati dan dilakukan oleh bangsa Israel ya. Nah, Taurat itu diberikan kepada bangsa Israel itu berdasarkan janji yang Allah berikan kepada nenek moyang bangsa Israel ya, kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kita bisa baca di dalam Keluaran 2 ayat 24 ya, atau Keluaran 3 ayat 6. Ya, bagaimana janji Tuhan diberikan kepada Abraham. Dan kemudian Allah mengeluarkan bangsa itu dari perbudakan di Mesir dan menjadikan mereka sebagai bangsa pilihannya. Itu Keluaran 19 ayat 3 sampai 6. Nah, oleh sebab itu berdasarkan hal ini ya, jadi kita harus ingat bahwa bangsa Israel adalah milik Allah. Dan Allah adalah Allahnya mereka. Itu satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Dan kenapa Taurat itu diberikan di Gunung Sinai? Karena kalau tentang timingnya, saya merasa bahwa saat itu adalah saat yang tepat di mana mereka harus belajar tentang memberlakukan Taurat ini sepanjang mereka berjalan di padang gurun, di gurun pasir sebelum masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Jadi mereka harus belajar mempraktekannya, mengingatnya ya. Dan itu penting sekali karena Taurat itu kenapa diberikan? Nah, ini dia. Taurat bagi bangsa Israel itu sebagai standar moral untuk mereka bagaimana hidup sebagai bangsa pilihan Allah ya. Jadi kalau hidup sebagai bangsa pilihan Allah, hidupnya harus sesuai dengan standar moral yang diberikan Allah ya. Kemudian yang kedua, Taurat itu diberikan Allah sebagai tanda perjanjian. Nah, ini tanda perjanjian bahwa mereka itu milik Allah dan Allah adalah Allah mereka. Yang satu, saya katakan tadi, satu kesatuan yang erat, tidak bisa terpisahkan ya. Kemudian sebagai Taurat itu sebagai cermin untuk melihat, oh ternyata kalau di luar Taurat ini itu dosa yang dilakukan manusia kepada Allah ya, sebagai cerminan ya, sebagai panduan, oh itu kalau di luar ini salah, Tuhan nggak mau. Nah, kira-kira begitu. Kemudian yang keempat, nah kalau Taurat itu sebagai standar moral, tentu saja dengan melakukan hukum Taurat maka seluruh bangsa Israel seharusnya itu terlibat dalam proses pengendalian dosa dan kejahatan yang dilakukan manusia kepada Allah. Ya, jadi ada 4 ya. Tapi harus diingat, ini semata-mata diberikan karena bangsa Israel adalah umat Allah. Jadi kalau mau ringkasnya begini, Taurat diberikan Allah kepada bangsa Israel itu ibarat sebuah pagar bagi satu rumah. Jadi rumah ada di dalam pagar itu ya. Jadi batasannya jelas kan, rumah itu batasannya jelas, yaitu di bagian dalam sebelah pagar. Di luar sebelah pagar itu berbeda. Jadi Taurat itu sebagai pembeda, itu bahasa yang sangat sederhana. Pembeda bahwa ini bangsa pilihan Allah. Kalau itu bukan bangsa pilihan Allah. Ya, jadi sebagai pagar pembatas yang bisa dengan jelas dilihat. Oke?
Semoga hal ini bisa menjadi bagian dari kita semakin mengenal Allah, ya. Tuhan memberkati. Salam, sampai ketemu besok. Bye.